Seperti saya pertama kali, di mana saya memulai sejarah perjalanan karir saya di bisnis ini, dari yang saya lihat adalah semua yang positif, yang memberikan harapan. Saya hanya tahu satu pada waktu itu, bahwa saya harus kerjakan bisnis ini, dan saya percaya saya bisa sukses. Saya belum tahu gimana caranya, Bapak Ibu. Ya, karena apa? Saya melihat banyak sekali orang-orang yang diberikan penghargaan dari segala macam background. Ya, itu yang membuat saya mempunyai keyakinan saya ingin memiliki kontrol untuk kehidupan saya. Saya menemukan hot button itu bukan dari pembicara utamanya sebenarnya, tapi justru dari recognition. Nah, setiap orang berbeda gitu. Nah, saya nggak tahu Anda menemukan hot button Anda di mana, di sesi yang mana, dan pada topik yang apa. Ya, maka pesan saya kepada Anda, Bapak Ibu, Anda jangan pernah telat atau bolos. Sesi pertama, kedua, ketiga, Anda ambil semuanya, karena saya percaya Bapak Ibu, Anda datang kemari sudah dengan biaya, dengan waktu, dan saya tahu beberapa dari Anda harus mengalami perjuangan dulu. Jadi saya ingin Anda benar-benar mendapatkan yang terbaik. Saya ingat sekali, saya pernah membaca sebuah buku. Nah, seorang pria di Eropa ini, dia nonton opera di Bolshoi Theater. Nah, saat opera sudah berlangsung, baru ingat bahwa dia tadi lupa mengunci mobilnya di tempat parkir. Makanya dia pikirannya, wah mateng aku, kunci lupa gitu. Tapi Anda tahu kan peraturan opera di Eropa, kalau show sudah main, tidak boleh orang keluar masuk. Jadi orang yang telat pun nggak boleh masuk, harus tunggu sampai sesi pertama selesai, baru boleh masuk untuk sesi yang kedua. Jadi dia nggak bisa keluar, tapi pikirannya pada mobil yang belum terkunci. Anda tahu, selama opera itu berlangsung, padahal dia harus bayar mahal, dia tidak bisa menikmati. Karena pikirannya ada di mobil yang belum terkunci. Nah, Bapak Ibu, saya nggak mau Anda seperti pria ini. Kalau Anda sudah di sini, be here, di sini, udah. Nah, Bapak Ibu, harapan saya apa? Setelah Anda mengikuti 3 hari ini, Anda akan mendapatkan jawaban. Bagi Anda yang masih observer, Anda yang masih belum mengambil keputusan untuk aktif menjalankan bisnis ini, mungkin Anda akan mendapatkan jawaban. Ya, yang pertama, apakah bisnis ini baik? Anda pasti akan mendapat jawaban itu. Kalau bisnis ini baik, tapi apa saya bisa? Karena itu juga pertanyaan saya waktu itu. Bisnis ini bisa berjalan di Australia, di Amerika, di Jakarta bisa, tapi kalau di Malang kayaknya agak susah. Keraguan itu terjawab, Bapak Ibu. Apakah bisnis ini berharga untuk saya jalankan? Apakah bisnis ini sesuai dengan nilai-nilai yang saya anut dalam hidup saya? Yang keempat, berapa harga yang harus saya bayar? Anda harus tahu, Bapak Ibu. Lalu, apakah impian dan nilai-nilai kehidupan saya bisa saya dapatkan kalau saya berhasil menjalankan bisnis ini? Jadi itu kira-kira jawaban yang saya harap Anda bisa dapatkan, sehingga Anda mantap gitu loh, Bapak Ibu. Karena setelah saya memiliki belief system yang kuat terhadap bisnis ini dan terhadap diri saya sendiri, bagaimana membangun bisnis yang besar, yang kuat, saya berpikir sistem ini luar biasa sekali. Sistem ini akan bekerja dan memberikan kebebasan untuk saya. Itu kira-kira, Bapak Ibu, kenapa saya begitu semangat untuk mempelajari bagaimana sistem ini bekerja untuk saya. Lalu apalagi, Anda akan mempelajari skill-skill untuk sukses, keahlian-keahlian yang dibutuhkan untuk sukses di bisnis ini. Ya, itu penting sekali. Nanti selama 3 hari ini Anda akan belajar tentang communication skill, time management, financial management, yang nantinya akan membuat Anda punya financial intelligence. Anda belajar bagaimana orang kaya, bagaimana orang sukses berpikir tentang uang. Bagaimana caranya orang-orang sukses menghadapi kendala, bagaimana menentukan prioritas, ya, lalu goal setting, sikap pemenang, dan leadership skill. Nah, itu kira-kira hal-hal yang nantinya banyak sekali ya Bu Maria, banyak. Maka dari itu Bapak dan Ibu jangan telat, jangan ada yang bolos, dan Anda catat hal-hal yang penting, ya, Anda buka mata hati Anda, cari yang positif Bapak Ibu. Jangan cari yang negatif, ada banyak yang negatif, tapi percuma gitu. Nah, saya ingin sedikit membahas tentang sukses, terutama di bisnis ini. Ya, menurut saya, sukses adalah suatu proses, Bapak Ibu. Ya, suatu perjalanan, a journey. Sehingga sulit gitu loh ya, mengatakan kenapa kok dia belum sukses, dia sedang dalam proses. Kita nggak bisa katakan orang itu tidak sukses, tapi belum sukses, karena masih sedang dalam perjalanan. Terutama dalam bisnis ini, Bapak Ibu. Banyak hal yang harus kita ubah dan kita perbaiki dalam kehidupan kita. Begitu juga di dalam bisnis ini, Bapak Ibu. Ada bagian-bagian dari hidup kita
dari keseharian kita, dari karakter kita, dari kebiasaan kita yang harus dibuang. Ini hitam-hitam, ini cacat, ini jelek, harus dibuang. Dan akhirnya kita menjadi kecil, Bapak Ibu. Artinya apa? Kita jadi orang yang nggak sombong. Yang tadinya kita gede, kita harus kecil, harus berproses seperti itu. Kita harus dipotong, di-cut, aduh Bapak Ibu. Ya, kita harus terus dipotong-potong itu sampai menjadi begitu indah. Dan proses itu perlu waktu, Bapak Ibu. Ya. Nah, saya sering menceritakan tentang fakta kehidupan atau nasib. Ya, banyak orang, ya sudah, ini memang nasib saya, ya udah kehidupan saya seperti, kayaknya saya nggak cocok deh jalankan bisnis ini sulit terlalu untuk saya, kayaknya nggak cocok untuk saya. Nah, kalau saya boleh tuliskan di sini Bapak Ibu tentang fakta kehidupan atau nasib Anda, oleh apa yang Anda lakukan dalam hidup Anda, benar nggak? Ini ditentukan oleh tindakan-tindakan Anda. Hasil sekarang, ini adalah hasil kerja Anda kemarin. Apa yang terjadi pada kehidupan Anda sekarang, itu Anda memetik apa yang Anda tabur kemarin. Hukum tabur dan tuai. Nah, apa yang membuat Anda bertindak seperti itu? Apa yang mempengaruhi, menggerakkan tindakan Anda? Apa Bapak Ibu? Cara berpikir Anda. Saya percaya Anda sudah tahu. Cara berpikir menentukan tindakan-tindakan kita. Tindakan-tindakan cara berpikir yang positif menyebabkan tindakan-tindakan yang positif juga. Tapi kalau cara berpikir kita negatif, tentu tindakannya akan negatif, tindakan dan ucapan kita. Karena apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita lakukan, datang dari hati kita, dari cara berpikir kita. Nah, kalau tindakan positif itu terus Anda lakukan dengan konsisten, dia akan membentuk kebiasaan untuk Anda. Dan kebiasaan itulah yang akan membangun karakter sukses. Jadi dari tindakan, ada kebiasaan. Dari kebiasaan akan membangun karakter. Dan karakter inilah yang menentukan nasib Anda, ya. Nah, saya akan bahas lebih ke arah mental activity. Pertama, Anda harus bekerja dengan meningkatkan kegiatan mental Anda. Ada 3 hal, yaitu cara berpikir, kedua perasaan atau emosi, dan ketiga adalah keinginan Anda. Ya, harus banyak yang dikikis dari mental Anda. Contohnya cara berpikir. Dulu saya juga termasuk orang-orang yang suka negatif. Saya sering melihat segala sesuatu, saya lihat dari sisi yang negatif. Tapi it doesn't work, itu tidak bekerja. Benar Bapak Ibu. Saya sering menghadapi prospek, downline, bahkan leaders yang masih terus berpikir negatif terhadap banyak hal. Melihat sesuatu, dilihatnya negatif. Nggak bisa Bapak Ibu. Kalau kita terus berpikir negatif, akhirnya ucapan yang keluar dari mulut kita, itu adalah refleksi dari hati kita. Jadi orang-orang yang leader, yang berpikir negatif, lihat grupnya selalu nggak akan maju. Tapi saya nggak pernah ngomong kok Bu ke downline saya. Anda pikir downline Anda itu nggak pinter? Mereka pinter banget Bapak Ibu. Karena mereka bisa membaca pikiran Anda. Yang kedua adalah emosi atau perasaan. Cara berpikir, saya bisa mengatur dengan kesadaran. Cara berpikir kesadaran. Saya bisa, tapi emosi untuk saya, ini berat Bapak Ibu. Karena saya orang yang kolerik. Saya orang yang temperamennya tinggi. Contoh emosi yang negatif, karena emosi yang negatif itu akan menjadi lintah energi. Lintah tahu? Nyedotin darah kan? Nah, ini yang disedot oleh emosi yang negatif adalah energi Anda. Contohnya apa? Takut, trauma, khawatir, rasa rendah diri, merasa tidak berharga. Kebalikannya, kesombongan, dendam, marah, iri hati, terluka, benci, depresi, dan seterusnya. Itu adalah perasaan-perasaan atau emosi yang sangat negatif, dan Anda harus mengendalikannya. Jangan sampai emosi Anda, perasaan Anda mengendalikan Anda. Ya, saya menghadapi banyak sekali Bapak Ibu ya dalam counseling, dalam bekerja dengan para leader. Saya juga heran kadang-kadang, kenapa sih ya leader ini sebetulnya dia kerja keras, dia punya intelijen yang sangat tinggi, banyak sekali kelebihan yang saya lihat dari IPO aktif ini. Tapi kenapa bisnisnya nggak maju-maju? Karena dia membangun bisnis ini dengan emosi yang salah, dengan emosi yang negatif. Ada trauma-trauma, trauma keluarga, trauma perkawinan, trauma masa kecil, yang terus dia bawa Bapak Ibu. Ada rasa takut, rasa minder, rendah diri. Sulit Bapak Ibu. Gimana caranya? Kalau Anda mau mempengaruhi orang, tapi Anda sendiri punya rasa takut yang tidak bisa Anda kalahkan. Hampir semua dari Anda, nggak ada deh satu orang pun yang tidak pernah dilukai. Karena kita pun nggak pernah dari Anda yang tidak pernah melukai orang. Benar nggak? Kita harus forgive and forget. Karena selama kita terus membenci,
Kita tuh minum racun tapi kita pingin orang lain yang meninggal, yang mati. Nggak mungkin kan? Kita yang mati sendiri. Karena energi kita akan disedot, habis. Dan sangat tidak efektif Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, kalau Anda masih memiliki emosi-emosi perasaan yang negatif menjalankan bisnis ini, akan sulit. Karena aura Anda akan negatif. Sehingga frekuensi gelombang yang Anda pancarkan itu negatif juga. Anda tidak akan bisa menangkap orang-orang yang positif. Tahu ya, hukum tarik-menarik. Terus Bu, emangnya kalau orang punya emosi yang negatif, punya rasa marah, emangnya dia nggak bisa sukses dalam hidupnya? Atau dalam menjalankan bisnis ini? Mungkin bisa. Bisa. Jadi ada orang yang sukses dalam bisnis ini karena dendam. Karena saya benci, saya mau jadi diamond untuk menunjukkan. Bisa aja. Tapi biasanya dia nggak bahagia Bapak Ibu. Dan biasanya kehidupannya nggak balance. Karena Anda tahu, sukses itu bukan hanya secara financial. Dalam karir, Anda mendapatkan penghargaan atau kehormatan, tetapi ada 6 aspek kan? Anda semuanya tahu kan itu? Secara mental, Anda harus happy, harus bahagia, Anda punya rasa aman, damai. Nah itu sukses. Tapi buat apa Anda kaya, sukses, tapi Anda banyak musuh, Anda selalu ketakutan, merasa nggak aman. Lalu kesehatan Anda, buat apa Bapak Ibu? Sukses, tapi kesehatannya parah, ya. Keluarganya berantakan, nggak harmonis. Buat apa Bapak Ibu? Menurut saya itu bukan sukses. Secara mental, secara sosial, secara spiritual, kita harus berkembang at the same time. Maka Bapak Ibu, sekali lagi saya nggak ingin bisnis ini sukses dicapai dengan cepat di dalam bisnis ini. Enggak, harus ada proses. Yang ketiga adalah keinginan-keinginan. Ya, keinginan-keinginan atau target yang salah. Nah, seringkali kita punya keinginan-keinginan atau target yang salah. Loh kok bisa Bu? Karena keinginan atau target itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan Anda. Anda harus melihat bisnis ini sesuai nggak dengan nilai-nilai yang Anda percayai. Kalau tidak, you better not. Lebih baik Anda tidak melakukan bisnis ini. Karena nanti itu akan menjadi mental block baru untuk Anda. Ya. Nah, setelah Anda sudah tahu bahwa yes, ini adalah kendaraan yang tepat untuk saya. Anda tahu kemana Anda mau pergi. Anda buat target-target kecil Bapak Ibu. Jadi seringkali kita katakan Anda tahu impian Anda dan Anda melihat bisnis ini berharga untuk Anda kejar. Ya, untuk Anda kerjakan demi mengejar impian Anda. Mulai Anda membuat target-target yang jelas Bapak Ibu. Nah, saya melihat banyak sekali di dalam grup saya, itu orang-orang yang nggak kemana-mana bisnisnya. Kenapa nggak berkembang? Karena mereka takut, mereka tidak berani menentukan target. Disertai dengan jangka waktu yang tepat dan memiliki komitmen. Karena banyak orang membuat target, iya, membuatnya iya, tapi komitmennya enggak. Itu namanya bukan target itu. Itu cuma mainan aja, cuma game plan aja. Tapi target itu disertai dengan komitmen, dengan emosi yang tinggi. Target dibuat untuk apa? Seperti kalau Anda mau memanah atau menembak, bisa nggak nembak nggak ada sasaran tembaknya? Yang ditembak apa? Nggak ada, nggak bisa. Seperti itulah target. Jadi untuk menentukan di mana sasaran tembak Anda, kemana Anda harus berjalan, ke arah mana. Ya, nah. Untuk mempercepat target Anda nyampe, Bapak Ibu, ada beberapa mungkin yang Anda sudah tahu juga, perlu belief system. Jadi Anda sudah punya target, nah sekarang Anda believe nggak dengan target yang Anda buat? Nah Bapak Ibu, saya melihat banyak orang pemula memulai bisnis ini dan belum apa-apa dia mengatakan, Bu, nggak bisa Bu, bisnis ini sulit. Loh, kok udah ngomong nggak bisa? Percaya aja belum kok. Dia sendiri belum believe, belum percaya Bapak Ibu terhadap bisnis ini, terhadap apa yang dia sampaikan pada waktu dia melakukan presentasi, pada waktu dia menawarkan produk. Lah yang dia sendiri nggak percaya kok. Lah kalau dia gagal ya bukan karena bisnis ini gagal, karena dia belum membangun belief systemnya. Terus yang kedua, fokus Bapak Ibu. Jadi Anda percaya, tapi Anda harus fokus. Karena nggak bisa gitu loh, percaya aja nggak cukup. Kalau nggak fokus, sebentar ke sana, sebentar ke sini, akhirnya lama sekali. Speed and power, Anda harus fokus dan dengan kecepatan nyampe Pak. Tapi kalau Anda nggak fokus, ya nggak bisa Bapak Ibu. Seperti kaca pembesar, sinar matahari itu bisa membakar rumah, bisa membakar anything, bisa membakar hutan kalau difokuskan. Benar nggak? Goal Anda di dalam bisnis ini, ya Anda perlu fokus, saya percaya Bapak Ibu untuk itu. Kita belajar dan mempraktekkan sekaligus gimana caranya kita memperbaiki, meningkatkan sikap mental kita. Saya percaya Bapak Ibu, kalau cara berpikir kita benar, perasaan kita, emosi kita benar, keinginan kita benar, apapun yang Anda kerjakan, Anda pasti sukses. Yang kedua adalah
kegiatan fisik. Kita harus bertumbuh secara mental, kita harus bertumbuh secara fisik. Artinya apa? Ya, Robert Kiyosaki mengatakan di bukunya, dia katakan pendidikan yang paling efektif itu secara fisik kalau dilakukan. Kerjanya ditambah, etos kerja gitu. Ingin sesuatu yang berbeda tapi melakukan hal yang tetap sama. Terus yang ketiga apalagi? Kerja lebih keras lagi. Udah, perlu waktu, perlu kesiapan Anda, perlu kerendahan hati Anda untuk belajar. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, Anda perlu yakin dan pasrah. Pasrah tidak sama dengan menyerah. Kita terus harus berjuang, kita terus bekerja keras dengan pandai, ya. Jadi work hardly hard, smartly hard. Jadi Anda nggak bisa hanya blindly hard, nggak. Anda serahkan pada Tuhan, Anda banyak berdoa, Bapak Ibu. Baik Tuhan, saya akan menerima, saya akan terus bekerja. Bisnis Anda jadinya lebih cepat. Pernah nggak Anda mengalami seperti itu? Saya akan lakukan my best. Setelah itu the rest is, sisanya terserah Tuhan. Oke, itu aja dari saya Bapak Ibu. Terima kasih.